Oke, lanjut lagi di Ruko Rumah Coding untuk membahas material tekstur ya, tekstur material. Di sini kita akan membahas tentang UV mapping. Nah, untuk UV mapping itu kita akan dikenalkan dengan di bagaimana objek yang nampak 3D ini supaya bisa punya tekstur. Tekstur itu berarti dia seperti punya apa ya? Seperti dipakein baju begitu. Nah, ini jadi nggak polos aja warnanya, tapi punya tekstur yang seperti ada gambar-gambarnya di sisi-sisinya. Nah, setup yang pertama untuk UV mapping itu adalah setup environment ini ya. Yang bisa kita pilih di sini adalah di UV editing. Nah, seperti ini. Di sini adalah bagian untuk UV editingnya. Kemudian yang sebelah sini itu adalah objeknya, tapi sudah otomatis berada di edit mode. Kalau kita pindah ke object mode, maka UV-nya hilang, UV map-nya hilang. Kita balik ke edit mode. Ini pun kalau semua face-nya harus terpilih ya. Kalau face-nya nggak kepilih, misalnya shift alt A gitu ya. Nah, karena nggak ada face yang kepilih ya nggak jadi nanti dia. Nah, kalau kepilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tekan A. Nah, maka Blender itu akan mengenerate sendiri vertex-vertex yang tersusun dalam 3D, dunia 3D di sini, ketika masuk ke dalam UV map-nya itu akan berubah menjadi susunan dua dimensi, susunan face-face yang ditata secara dua dimensi seperti ini. Ini misalnya saya lagi milih begini sisi itu, kalau saya tekan A, nah ini adalah UV map-nya untuk si kubusnya. Setting pertama itu. Kemudian setting kedua adalah kita bisa nambahin satu di sini karena kita nanti akan pakai node ya. Ini saya perkecil aja. Ini pointernya taruh di bawah, pas garis sampai keluar panah atas bawah itu. Kemudian klik kanan, pilih horizontal split. Kita mau nambah satu horizontal split. Salah ding. Vertical split. Nah, ini vertical split itu akan membagi window kita jadi dua begini. Kalau mau kita gabungkan ya di join area saja. Ini ke sana. Gitu ya. Ini coba saya geser dulu. Ini horizontal split. Aduh, nggak berhasil ya. Nah, ini. Klik di sini ya untuk horizontal split. Klik di salah satu sisi sampai keluar panahnya kiri kanan ini. Terus horizontal split, terus begini. Klik. Nah, yang bawah sini mau saya ubah menjadi UV. Saya ubah menjadi tampilan untuk node-nya ya. Node editor. Scripting data. Nah, arahkan mouse ke editor type-nya. Pointer mouse ke sini terus pilih yang shader editor. Nah, sekarang kita punya shader editornya seperti yang untuk yang menampilkan node dari objek yang kita pilih sekarang. Itu berikutnya yang kita butuhkan adalah kita beralih ke shader editor ya di sini. Maka kita tambahkan dulu shift A. Node-nya adalah tekstur, image tekstur ini. Klik, nah taruh sini. Ini kan belum ada nih. Nah, belum ada gambarnya. Ini bisa kita new. Kemudian beri nama apa bebas lah. Atau gini ya, jangan itu.
pakai yang open aja, open. Kemudian saya ada tekstur. Nah, ini teksturnya saya pilih yang ini aja, yang kotak banget itu mana. Nah, ini misalnya inilah nih. Nah, open image. Nah, yang terjadi ini ketika saya menggunakan tekstur yang tekstur gambar yang ukurannya tidak simetris, maka jadinya itu agak gepeng gini UV mapnya. Coba saya ganti ya. Nah, untuk tekstur ada rekomendasi situs yang menyediakan tekstur gratis ya di unsplash.com, di texture and patterns. Di sini banyak pilihannya, Anda tinggal search aja misalnya brick ini. Nah, ini misalnya ya. Tapi dilihat dulu ukurannya agak beda-beda ini kadang. Ada lagi di mana? Ada nih forest ground juga ada. Sini misalnya texture haven ya, texture haven. Tekstur. Nah, kemudian pilih yang bricks. Udah, nah ini ada yang bagus nih. Keren-keren. Teksturnya ini aja. Udah. Saya ambil mapnya ini, kalau kita download semuanya, maka dia akan mendownload tampilan macam-macam tekstur mulai dari AO, diffuse, displacement, normal, dan roughness. Misalnya diffuse aja ya, coba lihat diffuse-nya apa sih. Nah, kalau diffuse begini aja, ini aja yang saya butuhin. Ini saya save as. Nggak bisa ya, harus ke sini. Nah, makanya yang 1 kilo aja yang kecil. Ini. Nah, kita taruh di tekstur. Terus coba yang lainnya. Nah, ini misalnya. Kita pilih yang diffuse. Oke, 1 kilo. Dah. Beralih ke Blender. Ini saya ganti. Ini saya ubah. Saya pilih mana tadi, Castle Brick aja. Tuh. Open image. Nah, baru kelihatan bentuknya jadi simetris lagi. Nah, untuk ngelihat hasilnya, coba ini kan masih belum terhubung ya node yang di sini ke Principled BSDF-nya. Jadi tinggal drag aja ini ke bagian yang color, kita drag ke base color. Nah, gini. Nih, perhatikan previewnya udah muncul. Nah, seperti ini. Objeknya jadi seperti ini ya. Atau mau previewnya di sini bisa kelihatan. Nah, ini yang rendernya. Hasil rendernya seperti ini. Oke. Kita balik ke tab. Seperti ini. Nah, itu caranya kita menempelkan atau tekstur mapping pakai UV unwrap fitur dari Blendernya. Nah, sekarang perhatikan, saya masuk dalam edit mode. Saya select semua, tekan A, select semua supaya keluar Smart UV unwrap-nya. Nah, di sini akan ada vertex-vertex di sini. Ini bisa kita geser-geser sebenarnya. Bisa kita geser-geser, misalnya ini nih, yang ini ya, saya pilih di sini. Maka ketika saya geser ini ke sana, tekan G. Nah, lihat gambarnya akan berubah kan? Atau misalnya ini sama ini. Oke. Nah, gambarnya akan mengikuti apa yang kita ambil di situ, apa yang tertangkap di dalam area yang sedang kita ubah ini. Nah, kemudian ada satu fitur yang
menarik untuk kita eksplorasi. Di sini ada namanya UV Unwrap Mark SEAM, SEAM. Nah, SEAM ini adalah semacam alat untuk menandai bagian mana dari model 3D ini yang akan dipotong-potong. Intinya ketika di mark seam seperti ini, misalnya saya pilih di sini ya. Ini gini, kemudian tekan U, kemudian pilih yang mark seam, dia akan berwarna merah. Tandanya kita itu akan mengiris bagian ini. Nah, maka ketika di UV Unwrap, maka sisi atas dan sisi depannya itu tidak akan bersatu, dia akan terpisah. Coba kita pilih semuanya ya. Saya dalam mode Edge Selection, saya pilih semuanya, kemudian saya mark seam. Tekan U untuk mengeluarkan mode ini, kemudian mark seam semuanya. Nah, maka nanti face ini itu sifatnya akan terpecah-pecah. Nah, terpecah-pecahnya begini. Kalau kita pilih semuanya, dia akan membentuk satu kesatuan begini ya. Nah, tapi kalau kita pilih di sini satu sisi, kita bisa geser-geser ini sebenarnya. Grab. Ini ya, kita pilih terus tekan G. Nah, saya geser, terus yang sisi yang sebelah sini saya geser juga, grab sana. Yang ini saya tekan Edge. Terus ini ya, grab, saya pindah ke mana? Sini. Kemudian sisi yang sebelah sini, grab di sana. Kalau kita pilih semuanya, maka nanti gini. Nah, face-nya tekstur mapping kita itu akan terpisah-pisah begini. Pindah dulu. Nah, gitu ya. Ketika itu yang terjadi kalau seam itu kita terapkan kepada semua sisi-sisi semua sudut semua edge yang ada di kubus ini, maka dia akan bergeser begitu. Nah, kecuali kalau ini masih menempel nih. Nah, bisa kita pisahkan, itu ada di bawah sini kan. Nah, ini kita grab. Baru dia terpisah. Saya tekan A di edit mode-nya, saya tekan A. Nah, dia akan terpisah bagian ini. Nah, ini bermanfaat kalau kita punya biasanya begini, kalau kita punya model 3D, maka teksturnya itu biasanya disimpan dalam satu file. Nah, maka nanti dalam satu file ini ada gambar di sini untuk wajahnya, untuk matanya, untuk hidung, untuk rambutnya, untuk kaki, untuk tangan. Jadi satu semuanya. Kemudian disinilah fungsi UV mapping itu menentukan bagian mana dari model 3D yang akan mendapatkan tekstur pada sesuai dengan gambar yang sudah disediakan tadi, dari satu file aja, jadi nggak pisah-pisah filenya gitu ya. Jadi fungsinya si tekstur mapping menggunakan UV Unwrap mapping seperti ini. Nah, ini saya kembalikan ke default untuk UV Unwrap. Ketika saya lihat objeknya ini di edit mode, kemudian terpilih semua face-nya ya. Kemudian saya tekan U untuk saya clear seam semuanya. Nah, ini maksudnya potongan-potongannya yang saya hilangkan. Kemudian kalau kita lihat di sini di UV mappingnya, ini apa sih ini? UV editor. Itu saya pindah ke face selection mode supaya bisa milih satu face begini ya, face begini. Nah, sebenarnya kalau face ini saya pilih, kemudian saya grab, itu nempel dia. Tuh, lihat efeknya, dia nempel seperti ini. Kalau kita ingin memisahkan satu face supaya lepas dari sekelompok face yang lain, itu kita tekan Y.
ya, tekan Y ya. Pilih salah satu face, misalnya ini, salah satu face. Saya tekan Y. Maka si objek ini, face ini akan lepas ketika kita tekan G, kemudian saya geser. Nah, dia lepas. Ini yang masih belum lepas, ini contohnya face yang ini saya geser, grab, dia belum lepas kan? Ya, gitu kan. Sekarang saya lepaskan dengan menekan Y, kemudian saya tekan G untuk menggesernya, G. Nah, dia udah lepas sekarang. Nah, begini. Ini juga gitu, saya tekan Y, kemudian G, saya geser. Ini juga sama. Saya tekan Y, kemudian G, saya geser. Nah, lepaslah semua objek-objek map UV mapnya itu, face-face-nya itu sudah independen sekarang. Tools yang berikutnya adalah kalau tadi itu kita menekan Y untuk memisahkan face dari kelompoknya, maka ada satu fungsi lagi untuk menggabungkan face dengan face pasangannya, face yang mungkin untuk dipasangkan. Tombolnya adalah dengan menekan V. Tapi di sini modenya harus kita ganti dulu. Mode selectionnya adalah edge. Edge seperti ini. Pilih salah satu ujung tepian dari salah satu face, kemudian tekan V. Nah, nanti akan muncul warna hijau, itu menandakan bahwa dia itu bisa digabungkan dengan sisi yang ini. Kalau saya klik lagi, dia akan otomatis nempel. Kemudian coba saya pilih ini ya, sisi yang ini. Saya tekan V. Nah, dia itu pasangannya di sini ternyata bagusnya. Saya tekan escape untuk cancel. Misalnya ini, maka pasangnya mana? Tekan V. Oh, dia pasangnya ada di sana. Bagusnya. Kalau kita klik lagi di mana bebas gitu, dia akan nempel. Nah, nempelnya adalah di bagian situnya. Terus ini coba mana pasangannya, kita tekan V. Oh, ada di sini. Terus yang ini ada di mana? Nggak jadi. Begini aja. V. Oh, ada di situ. Kalau ini V, oh ada di sana. Kita sambungkan. Nah, begitu. Jadi ini bisa kita geser dulu. Grab naik ke atas. Yang ini grab. Oops. Grab. Kita pilih ini, terus grab, pindah ke sana. Udah, jadi begini cara menggabungkan face yang terpisah. Terima kasih perhatiannya untuk pembuat UV texture mapping menggunakan teknik UV mapping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.